lagunya. Alright guys, welcome back to my YouTube channel Dildes TV. So jadi kita akan lanjutin part 2 dari podcast kita yang sebelumnya di rumah waktu itu. Sekarang kita di luar, ini namanya di Lookout di Tamworth. Jadi ini dekat rumah kita juga. Dan pas kali ini dengan tema sunset di depan kita. Bagus kan semeton lagi. Bagus kan guys. So jadi kita akan bahas gimana sih kehidupanku waktu di Caboolture. Kan aku udah bahas beberapa kehidupanku di Armidale waktu itu, beberapa tadi setelah di Armidale itu, jadi kita pindah ke Caboolture, Queensland. Nah, aku juga nggak sendiri untuk ngomongnya, biar lebih seru, lebih asik ngomongnya. Jadi kita undang teman-teman kita, ada dua, yaitu Otong aka Gongindra dan Domo aka Krishna. Jadi kita sambut tamu kita di sini. Stupid. Lagi satu nih. Stupid. Alright guys. Oke, kita akan ngapain guys? Kita akan podcast di alam liar. Jadi kita ngomongin sudah berapa bulan di sini di kehidupan di Australia, kehidupan working holiday visa. Nah, lebih dekat. Nah, jadi di sebelah kita ada Otong, sudah tahu pasti sering ada di videoku. Otong aka Gowindra. Ya, Mai. Dan Domo. Ya? Dan Domo aka Krishna. Ini sudah 2 tahun di suhu, udah 2 tahun di Australia. Jadi kita baru berapa bulan? 8 bulan. Nah, di sini di Armidale waktu itu kita ketemu Krishna di sana. Jadi kita baru kenalan di Armidale. Itu bulan Januari mulanya. Nah, kita baru kenal sama Krishna. Ketemu di geng Bali. Ya, di Armidale di geng Bali gini. Jadi pas di Armidale itu kita belum akrab ya sama Krishna ya? Ya, not really. Nah, jadi pas selesai season di Armidale itu bulan apa? Bulan Mei. Bulan Mei. Nah, jadi itu kita masih bingung mau pindah kemana. Nah, di situ pilihannya cuma ada Queensland di Caboolture ya. Itu metik strawberry di Caboolture. Nah, kebetulan Krishna ini juga ikut di sana. Nah, jadi kita lebih dekat tadinya. Jadi Krishna itu juga numpang di mobil kita, jadi lebih erat persaudaraan Bali ya. Nah, gimana nih kesan-kesan di Caboolture Queensland, kita udah pindah di farm. Aku dulu nih guys. Ya, dari Otong. Sebelum sunsetnya hilang. Oke, untuk pesan dan pesannya mungkin Caboolture tempatnya bagus buat explore ya. Ya, untuk explore liburan nature. Coba kalian searching di Instagram Queensland itu, indah banget. Itu sampai sama kayak di Bali, ada air terjunnya. Jadi lengkap lah, ya. Paket komplit itu ada di sana. Cuman nggak ada tour guide-nya. Ya, tour guide-nya ada. Ini tour guide-nya Sans Guide. Oke, jadi di sana kita ngelakuin strawberry picking di salah satu farm yang ada di daerah Caboolture. Di sana kita ngepickingnya nggak kayak orang. ada ya, kan udah jelasin waktu itu di episode sebelumnya. Ada yang buat status di Facebook. Iya, di Facebook. Masih ingat aku itu. Dan dia tuh pengen metik setiap hari. Setiap hari pengen metik strawberry. Di saat kita di sini metiknya setiap hari. Pengen mati. Berhektar-hektar, rasanya mau meninggal. Pengen meninggal. Mau meninggal gitu. Jadi ini farmnya tuh luas banget, berhektar-hektar gitu. Jadi di Caboolture tuh emang terkenal berry-berryan. Ya, berry-berryan. Strawberry, blueberry, raspberry. Banyak mereka butuh untuk tukang petik. Nah, disitulah kita pergi. Jadi salah satunya be a picker. Nah, ini juga bayaran untuk kerjaan di farm ini beda karena di Armidale itu sebelumnya kita dibayar hourly. Per jam atau ya. per jam? Ya, per jam. Itu per jamnya tuh reguler ya, yaitu 24,5 normalnya, normalnya $24. Nah, di sini kita dibayar untuk per peach namanya, itu hitungannya berapa kamu petik segitu mereka dibayar. Jadi hitungannya itu per tray ya. Ya, kalau di tempat kita per tray ada, di tempat lain mungkin ada per kilo. Berapa? $4. $4 untuk satu tray. Jadi traynya tuh kayak tray apa ya namanya? Tray tempat naruh cup-cup. Agak tahun berapa? Tua banget.
Ya kayak itu tempat belanja dulu kotak Ya, gitu. bener-bener. Ntar aku liatin di fotonya, itu dibayarnya itu bulan-bulan pertama itu $4. Nah, bisa turun bisa naik juga karena tergantung banyak sedikitnya pasarnya strawberry sekarang dan gitu. pasar juga. Nah, kalau di buahnya sedang banyak itu akan turun harganya. Jadi bisa 2,5 bisa $3. Nah, semakin Sometimes $1 juga. ya, ada juga yang bayar 1,8 itu. Nah, jadi kita harus semangat gitu kalau petiknya, kalau dikit dapat buah Karena ya. itu emang dari hasil dari jerih payah kita Iya, sendiri. benar. Nggak Jadi bisa kita santai. nggak Kalau bisa. kita lambat dapatnya dikit. Nah, Kalau kita ini cepet ini ya. suhunya ya. Iya. Ini paling cepat. Top pikernya si Otong. Kalian tahu kan mereka bullshit. Nah, jadi waktu itu sedang kayak gimana ya, kita kondisinya baru tahu kalau kerja kayak gitu, jadi kita masih adaptasi. Ya, masih Nah, adaptasi. di hari pertama gimana? Wow. Hari pertama kalian pernah nggak main PS2? Ya, Main Smackdown? Kalian habis dipukul sama anak-anak lain puak sampai merah-merah semua Badan udah badan. merah semua. Itu dah yang kita rasakan. cuma kepala aja, cuma masih biru. Masih dulu tunggu berdarah aja. Semuanya udah merah-merah, guys. Merah-merah. Salon pas di mana-mana, kantor pin di mana-mana. Terus Domo gimana? Ya, Kerjaan kayak gitu. menurut aku sih kerjaan di strawberry di Queensland di Caboolture tempatnya itu berat sih menurut. Biasanya kita kan kerja di Hawley. Hawley. Terus sekarang tumben pertama kali kerja kontrak, kayak terkejut dan langsung badannya langsung iya. Langsung meninggal, bro. Jadi kita itu di sana bertahan sekitar 2 bulan ya. 2 2 bulanan. bulan. Ya, kita ambil hikmahnya karena Queensland itu bagus untuk explore. Karena kita itu visanya working holiday visa, bukan working visa. Working hard. Jadi kita harus ambil hikmahnya. Kita jalan-jalan selama 2 bulan itu di keliling Queensland. Seru banget. Ada Nusa Head, kita Nusa Head, Pantainya Pantai ada Mount Ngun-ngun. Gunungnya. Ngun. Air terjunnya apa ya di sana? Kita nggak sempat kali terjun kayaknya. Oh, nggak sempet ya. Karena Sama waktu city itu, life-nya, bro. karena waktu itu cuacanya lagi buruk ya, Dingin. Iya, dingin, dingin. dan kita nggak bisa kayak ke air gitu. Karena kita waktu itu ke Nusa Head, kita paksain biar dapat aja ngelihat gimana sih Nusa Head. Ya, Karena mirip Bali lah. ya mereka bilang Bali, ternyata bener banget mirip kayak Bali. Ya, banyak kafe pinggiran. Kayak di Canggu pantai, ya, waktu itu ya kayak Nusa Canggu. Head. Kayaknya. Waktu itu pas di pinggiran tuh, keren banget. Kita nyobain, nggak kita sih, aku aja nyobain berenang di tebing air itu kayak di Angles Billabong. Iya, kayak di Engels Billabong, kayak di Nusa Penida itu itu keren banget. Nih teman-temanku terlalu noob Karena kita fokus liatin Ya. dolphin ya. Di sana tuh Aku ada lihat, dolphin. Nyer. Nggak ada, aku lihat batu aja saat. Dia lihat dugong aja. karena aku mau nyobain experience kayak gimana sih ya mandi di sana. Ternyata dingin. Kita datangnya di saat cuaca yang tidak tepat. Ya cuacanya tuh nggak mendukung banget waktu Iya. itu. Berangin. Dua Dingin. bulan itu padahal tuh bagus banget kayaknya. Nah, kita di sana itu 2 bulan dan kita merasa ekonomi Ekonomi kelas bawah lah. karena working holiday visa itu bukan cuma liburan, juga butuh kerja. Jadi kita Jadi balik lagi ke prinsip orang-orang, karena mostly orang Indonesia tuh prinsipnya tuh kerja. Karena kita juga kerja sama orang Eropa dan dia emang nggak peduli dengan uangnya. Dia cuma nyari persyaratan tuh harinya, dia nggak peduli tentang berapa dia dapat per hari dan nggak peduli. lain-lain. Yang penting dia bisa penting dia, extend selama 2 tahun atau 3 tahun di Yang penting Australia. per hari itu dia kerja dihitung 1 hari. Karena walaupun- negara dia disubsidi. Dapat gaji nganggur digaji, Nganggur bro. bergaji. Kalau kita nganggur di ejek. Homeless nih. Jadi kita banyak kali ketemu teman-teman Eropa dari UK juga. Kita kenalan, tapi di sana aku lupa juga nge-record karena terlalu capek untuk kerja. Hal itu bagus banget karena orang-orang di sana mereka emang enjoy life banget itu. Nggak kayak kita. Iya betul, working. Kita enjoy life tapi butuh dana. Iya. Dan itu di sana kita pikir untuk pindah dari Queensland karena kita dengar teman-teman kita ada yang kerja di meat company ya. Ya, Mid Nah. Factory, Disinilah tempatnya yang kita tinggal sekarang, Iya, di benar. Tamworth. Tamworth. Nah, itu benar kayak gimana ya? Karena kita dengar
namanya teman kita Danu namanya. Mhm. Yang kerja di pabrik kuda. Kuda X sapi. Kuda XXX. Nah, mereka bilang tuh kerjaannya berat banget kalau kerja di pabrik daging itu. Jadi karena kita butuh uang, butuh ekonomi juga. Kita lihatnya kan juga hourly-nya. Jadi pikiran kita tuh yang penting kerja dibayar per jam walaupun lambat. Ya tetap baik masuk uangnya. Yang penting masuk uangnya. Kalau metik tuh kalau lambat nggak dapat apa-apa. Udah keburu diambil orang. Jadi kita juga lihat di sana mereka bayarnya tuh ada beda-beda karena weekend mereka bayarnya beda, kalau overtime juga mereka bayarnya beda. Jadi di sanalah kita tertarik di pabrik daging. Nah, disinilah kita sekarang bulan apa ya? Masih bulan Agustus. Bulan Agustus. Tanggal Agustus ya. Pertengahan kita mulai kerja. Pertengahan tanggal 13 14. Pertengahan Agustus. Ya, pertama-tama not bad lah. Tapi pertama-tama gitu kayak emang dibilang sama kayak Otong waktu itu kita remuk semua badan. Ya. Kerjaannya emang hektik banget sih. Working holiday ini kerjaannya emang keras-keras semua, pabrik-pabrik gitu kan. Aku pikir juga kalau kerja di pabrik itu pasti berat banget. Ya, karena nggak non-stop itu karena waktu hari pertama itu kita kerja sama mesin kan ya. Mesin dan juga ruang lingkup atmosfer kita tuh tertutup gitu. Ada yang maling mobil guys. Kita nggak sempat ngobrol, nggak sempat beda fokus kerja. Vibes kerjanya itu beda banget. Kayak di farm tuh kita bisa ketawa-ketawa, masih bisa denger lagu. Kalau kalian lebih prefer di mana? Meat Factory, bro. Karena di sini perbedaan umur dan perbedaan status sangat berpengaruh. Jadi Krisna ini emang butuh uang dan ekonomi harus tinggi untuk memenuhi kebutuhan istrinya kan? Kalau kita pulang ke Bali ngapain dong? Woi, old man. Kalau kita pulang ke Bali ya susu ketemu anaknya. Ke Klendis. Oke, Klendis. Dapat nomor ke? Kalau kita pulang, Gung, old man. Siap OTW. Kalau Krisna belum ngerasain tua dia guys. Sun. Tapi nggak mau cepet-cepet guys. Slow but sure aja. Ya jadi kita di sini gimana ya bilang banyak berbeda-beda umur dan berbeda-beda status juga di sini, ketemu bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nggak cuma anak-anak muda aja, kakek umurnya mungkin udah lebih 50 ya. 60 dia dorong kambing guys. Dorong kambing. Shotonya ngeluh. Tapi si kakek itu, gila. Orang muda aja ngeluh, dia kok bisa kuat gitu loh. Apa yang membuat dia kuat ya? Mantap si kakek. Nah, kita itu di pabrik daging kambing ya guys ya. Jadi itu banyak macam-macamnya di dalamnya, kerjaannya, section-sectionnya. Nah, di hari pertama aku dapat ngulitin iga. Nah, di sana tanganku langsung bengkak 1 hari guys. Jadi aku coba, karena itu kerjaan berat, aku coba aja ya, terbiasa lah. Kalau Otong gimana hari pertama? Hari pertama kerjaanku paling enak. kita teriri-iri karena kita iri hari pertama. Karena hari pertama tuh pulangnya lebih awal, kerjaannya nggak capek. kalau kita kayak dia udah nunggu di mobil, kita masih kerja. Bayarannya sama. Selang beberapa waktu kejadian tak terduga pun terjadi. Di mana seorang human resource membutuhkan tenaga lebih untuk mendorong sesuatu hal yang disebut domba bangkainya. Bangkai domba. Kalian tahu di sana aku dapat section untuk support ke namanya pusher. Pusher chiller. Jadi di sana tuh kita tuh human orang nih dorong bangkai domba. Dorong domba sekitar 10 per orang domba lah ya. 10 ekor bangkai Bayangin domba. Domba beratnya dengan berat 27 sampai 32 satu kilo domba itu. Per domba. Jadi bayangin guys, kurang lebih kali 10 300 kilogram. Are we still here? Just to suffer. Karena dia tahu dalam waktu 10 jam kita dorong gitu 10 jam. Karena tahu dia Otong itu nge-gym di Bali kan. Kayaknya dilihat ini tekstur tubuhnya gymania. Orang kan udah tahu orang ini chill banget. Jadi di saat itulah besoknya aku malah petaka terjadi di saat itu 10 jam kerja. Pertama aku nyoba pakai tangan
ini kok nggak bisa jalan dombanya bangsat gitu. Ternyata nggak lewat. ada tips Udah and sampai keluar triknya. kentut guys. Ada tips and triknya cara dorongnya itu kita harus pakai dada. Jadi Iya, kita pakai berat tumpuan badan lah berat ya, badan. berat badan kita. Jadi di situ tuh kita nggak bisa dorong berat dombanya dengan tangan. Kalaupun bisa, Ya, harus hati-hati itu juga benar Ya benar. tulang di tangan tuh kayak kedorong juga. biar nggak terkilir juga Itu tangannya. udah. Karena dulu kita sempat juga punya teman satu di salah satu tempat menginap di sini waktu kita pernah datang. Dia yang dulu kerja di sana, gara-gara dia selesai, aku yang disupportnya sakit. Kita sebelum nyampe di sini banyak ada tanda-tanda yang buruk ya guys ya. Karena kita pertama lihat orang yang sudah kerja dan itu dia Tangannya Ya, bahan. orang Eropa lah ya, orang Italia. Eropa, orang Itali. Eropa. Jadi kita berpikir buruk tapi ya kita ambil hikmat baiknya juga. Kita harus semangat. Kita belum coba kan kita nggak tahu benernya. Kalau Krisna di mana bagian apa? Kalau aku dapat di bagian packing, ya itu bagiannya enak banget sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang dagingnya Bener-bener. tuh terlalu banyak Ya, loh. aku Sampai sempat lihat tumpah-tumpah. dari jauh Krisna kayak di serbu daging. Ya, serbu daging dan kita harus cepat. Jadi kita harus misahin dari iga, jenis-jenisnya tuh banyak, sekitar berapa? 10 atau 12 jenis. Kita harus misahin satu-satu, habis dipisahin kita packing. Udah kita kirim langsung. Dan habis itu selang beberapa waktu aku gantiin tempatnya dia guys. Kulitin iga. Karena aku dipilih untuk sama ininya seniornya untuk gantiin dia di mesin. Nah di mesin itu aku kira susah. Hari pertama itu susah banget emang guys. Jadi aku adaptasi dan enak banget kerjain. Paling santuy kerjanya. Ternyata tinggal dorong aja, tapi kita harus fokus juga sama dagingnya biar nggak tumpah-tumpah karena dagingnya itu datangnya kayak ombak. Jadi banget. kalau udah fokus ya kerjaan apapun gampang. Ya. Jadi kira-kira satu sip itu kita bisa motong 6.000 ya. 6.000 Ya gimana, Bung? domba. Ya. 3.000. Ini tukang gininya nih. Jadi tukang hitung ya. jujur aja ya guys, aku heran sama posisiku di sini. Di mana-mana aku di apa namanya? Seperti di all rounder sectionnya tuh di mana dibutuhkan orang di sana aku tiba. Kayak Otong ini kayak superhero nya guys. Jadi kemarin sempat nih senior scannernya nggak kerja, aku yang gantiin dengan catatan aku cuman baru belajar 2 hari itu Ya pun itu kerjaan hebat tuh. Aku bilang. 2 hari Tanggung kayak jawabnya besar lah. tanggung jawabnya tuh nyatat semuanya dan gimana ya bilang? Karena itu pokoknya ruwet. kerjaan yang paling dikerjain paling pertama kan Ya. tadi itu Ya. berurutan. Harus- Jadi ya, orang yang pertama logbooknya itu harus bener. yang Ya. scan, habis itu ada tukang potong, habis itu tukang packing. Nah si Otong ini tukang yang pertama. Dan aku dilepas kerja sendiri guys. Coba pikir guys. Aku pikir waktu itu kenapa kok kambingnya nggak keluar Karena ulahnya si Otong. Gila ternyata ada kecepatan di mesinnya tuh. Mungkin kayaknya seniorku kalau di compare kecepatannya tuh di mesin 4 atau 5, sedangkan aku kemarin baru pertama cuman kecepatannya 1. Jadi teman-teman kayak makasih Gong berkat kamu semuanya santai kerja. Kita nggak merasakan kerja dia. Jadi senior juga nggak mau nyalahin aku, soalnya aku nih only one maybe orang yang bisa support sana karena aku aja yang diajarin. Jadi mau nggak mau dia harus terima Terima, cepat atau ya. lambat kerjanya aku, karena yang diajarin nyeken tuh cuman aku aja waktu ini. Orang-orang baru lain belum ada. Karena si Otong itu emang bisa mengerjakan apapun guys. Multi talent. Multi talent ya, guys. Dia di mana-mana aja itu emang all rounder, di mana-mana aja bisa ada. Dulu di Armidel gitu juga. Pokoknya di mana butuh tenaga dicari. Wah, sini. Si Otong pasti dicari. Kalau Oh, aku, sini, kalau kurang aku sini. Oh, emang sini, satu sini. posisi aja. Nah, jadi kita ambil hikmahnya semuanya di sini. Nah, kita masih nggak tahu untuk kedepannya gimana. Kita enjoy aja di sini. Itu saat ini kita Enjoy enjoy prosesnya. lah di sini. Karena visa kita overnya gini ya, Januari ya. Januari. Kita berdua Januari dan Krisna. Bulan depan sih habisnya. Mau extend untuk tahun ketiga. Oh, udah tahun ketiga guys. Jadi kalau kalian yang mau working holiday visa Ya. bisa langsung Bisa aja 3 tahun guys. langsung aja Ini daftar. kesempatan yang langka. Bisa datang ke daftar. Australia, Karena, bisa guys, kerja, bisa liburan. Hidup tuh nggak semudah yang lo bayangin guys di sini. Iya guys. Aku pingsan pernah sekali. Iya. Bukan pingsan sih, lebih- Mimisan Ibu pernah lebih- itu. lebih ke- hipotermia.
ya kedinginan Pura pernah kedinginan. gara-gara kerja di suhu 5 derajat ke bawah di Di Armidel ya? di Armidel Kemarin waktu ya? itu kan. Tanganku nggak kerasa, terus didorong domba nih, besoknya aku langsung nggak kerja karena tanganku kanan kiri nih pertama kali kan mungkin kayak shock, Terkejut badanku shock nih semua. Kita dorong domba 10 ekor per orang, terus di sana tuh kita diras sama senior juga Dan seperti suruh cepet juga. hurry up, faster. Karena kita You harus too slow, cepet banget kan. Ya, Kita jadi target. badanku nih kaget dan besoknya tuh benar-benar meninggal. Langsung pingsan 1 hari. Pingsan sehari. Jadi kita yang kerja dan si Otong udah libur. dia Dan aku sendiri. nyerah dan meliburkan diri dan aku sempat Hampir berpikir nyerah dia, Bro. pesimis kayak wah Mau pindah. kalau aku ditaruh di section ini setiap hari lebih baik aku cari kerjaan lain gitu kan. Di satu sisi kerjaan bosku yang di Armidel waktu itu juga nge-share job kan di Armidel. Itu Job baru. pas banget tapi Pas banget timingnya. Bukan pas sih, Pas lebih sih, ke telat. lebih Telat. dikit. Telat dikit, kita baru kerja Lagi 4 berapa hari, hari lah 5 ya. hari. Terus si bos kita dari Armidel ngepost butuh cowok 4 orang. Hampir itu pindah. udah hampir pindah juga kan. Jadi aku mikir juga, wah gimana nih jadinya nih. Aku pikir lagi 2 kali. Pas aku libur tuh aku terus berpikir keras. kayak udah, wah gimana aku pergi nih. Berpikir keras Udah soalnya. semua teman telepon ya guys. Oh, telepon teman satu-satu soalnya aku mikir kerjaanku sendiri yang berat kok gitu. Karena kita anjing. berdua, kalau kita pergi, aduh, nggak usah lah, jangan lah, mending kita istirahat dulu. Ya, dulu. kalau soalnya juga Pindah-pindah lumayan biayanya guys. lumayan sekali buat pindah-pindah di sini. Jadi aku berdoa aja lah banyakin. Iya. Semoga nggak dapat di sana dan akhirnya dapat juga tapi jadi support nggak full day. Jadi di sini kalau ya working holiday itu bisa dibilang untung-untungan lah ya. Nggak segampang Nggak yang kalian Segampang pikir. itu. Jadi kita di sini kayak Bener-bener banyak apa ya? Kita ini banyak cerita- cobaan, kita banyak cerita ini true mental story. yang mental yang diuji. Kita mengalaminya sendiri. Iya. Pas aku libur juga aku berpikir seperti is it a bad day or a bad life. Tapi aku lagi disupport sama keluarga kan, aku ngasih tahu juga di rumah kayak wah aku kerjaannya kayak gini nih, kayaknya aku kalau gini terus nggak kuat. ya. Terus keluarga cuman bisa bilang ya ikuti kata hati aja, gimana aja. Soalnya kan yang bawa kamu, aku sendiri katanya. Jadi aku Emang Otong ini emang the The true of the father of the family. Jadi aku mikir 2 kali lagi kan, coba aja kerja masih bertahanlah di sini, siapa tahu sectionnya diganti karena juga senior juga pernah bilang kita tuh bakal diganti semua kan. Di-rolling, ya. Jadi kan aku mikir juga kalau sectionku yang awal udah jelek berarti yang kedepannya setengkara bagus. Jadi aku optimis aja sekarang. Ya, mudah-mudahan dapat yang section yang sama teman-teman yang setidaknya cuman nggak terlalu keras lah. Terlalu keras sudah. Ya berdiri 10 jam is oke lah. Ketimbang Jangan dorong-dorong. dorong tuh benar-benar berlumuran darah. Bayangin meluk domba kayak gini dorong. Bayangin guys, bayangin. Waktu ini sempat aku sekali disuruh support kan, tapi gara-gara kerjaanku sendiri itu nggak selesai. Jadi seniorku yang aku ajak kerja tuh marah dan dia nggak ngasih aku support ke pusher. Emang Karena dia butuh aku. Emang Otong tuh Everyone need my help. MVP. Nah, karena alam sudah memberikan Semesta sudah Nah, kata-kata terakhir, pesan-pesan untuk yang mau WAV dari Otong. Jadi 1 kalimat aja dah. Ya cepat. semesta akan mengakui segalanya. Halo, Krisna gimana? Untuk yang mau WHP siapin mental dan fisik. Kalau aku sih 1 kalimat buat kalian. Yang penting happy ya. Kalimat Karena enjoy aja guys. Karena kalau kalian berpikir keras itu kayak gimana ntar kerjaannya gini. Kalian Jangan makan terlalu dulu. banyak mikir, sikat. Kayak aku aja, kayak teman-teman kita Iya. sini enjoy aja dah. Iya. enjoy kerja, tatanya tipes.
kerja keras guys. Nggak ada yang kerja santai di sini. Alright guys, jadi sudah gelap. Jadi kalian kalau suka dengan video ini, subscribe channel ini, Ya, subscribe. like, and comment karena aku butuh subscribe. Kalau aku maunya tahun ini tembuslah 1000 karena aku masih 260. Kayaknya nggak bisa deh. Bisa. Bisa Beli aja, beli giveaway lah. Giveaway iPhone subscriber. 12. Giveaway. September akan launching iPhone. iPhone 12. Alright guys, thank you. Pembeli pertama isi Otong. Jangan sampai guys. Belakangan aja. Like tembus 10 like akan Otong akan beli iPhone. Bullshit. Alright, peace.